Merespon pengumuman Capres 2024 yang akan diusung Nasdem kemarin, hari ini saya menyatakan keluar dari partai. Terima kasih atas waktu dan pengalaman yang bermanfaat. Juga menyatakan selamat tinggal Nasdem. Selama tepat jam 11 hari ini resmi telah bergabung sebuah komunitas politik baru bernama Nasdrum. Nasrun Nasdem Guru. Kader itu melaksanakan putusan partai dengan sungguh-sungguh walaupun bertentangan dengan keputusan dirinya sendiri. Itu kan loyalitas itu ya begitu. Di partai ya begitu. Kalau tidak ingin mengamankan keputusan partai, ya keluar itu sikap yang cerdas. Saya itu heran. Kenapa Nasdem yang diketuai Surya Paloh tiba-tiba mengusung Anies Baswedan? Padahal kita ketahui yang dulu-dulu saat Pilkada 2017 lalu, bahkan ada fatwa dari di BHRS, yaitu pilih dan caleg dari gerombolan partai pendukung penista agama termasuk Nasdem ini. Bahkan kalau nggak salah reporternya juga pernah lah diolok-olok oleh pendukung Anies Baswedan. Ini sungguh langkah yang sangat mengejutkan. Bahkan menurut saya sih tidak semuanya kader Nasdem itu mendukung Anies Baswedan. Karena langkah yang dipilih oleh Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem ini memang bisa dibilang cukup nekat dan buru-buru ya. Bahkan ini seperti entah efek domino atau bumerang buat Partai Nasdem sendiri. Kenapa? Ya akibat milih Anies jadi capres Nasdem, sehingga sejumlah kader senior pun akhirnya memilih cabut dari partai. Ini politisi Partai Nasdem, pernah menjadi caleg Partai Nasdem juga. Pada saat Partai Nasdem mengambil sikap untuk mencalonkan Anies Baswedan dengan tanpa ragu-ragu memutuskan berhenti atau mengundurkan diri sebagai kader Partai Nasdem. Setelah Siswono mundur, kini Enggar Tiasto Lukita nonaktif dari One Team Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengakui bila kini Enggar Tiasto Lukita statusnya telah nonaktif dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ia menjelaskan alasan Enggar Tiasto tak lagi menjadi One Team Partai besutan Surya Paloh itu lantaran yang bersangkutan sedang sibuk mengembangkan bisnis barunya. Menteri Komunikasi dan Informatika itu memastikan Enggar Tiasto masih menjadi kader Partai Nasdem. Dirinya bahkan masih sering berhubungan dengan Enggar Tiasto sebagai sahabat. Ia mengatakan pihaknya akan segera mengisi kekosongan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Sebab kedua posisi itu kosong setelah sebelumnya Siswono Yudhoyono mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Ia mengklaim pihaknya memiliki banyak kader yang berpeluang untuk mengisi posisi strategis di Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Menurutnya ada banyak calon yang bisa menggantikan Enggar Tiasto dan Siswono. Plate percaya Surya Paloh sudah menimbang mana calon pengganti yang cocok menggantikan Siswono dan Enggar Tiasto. Dia menyebut sosok itu harus cocok dengan situasi dan perkembangan politik terkini, baik secara internal maupun eksternal. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons kabar yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudhoyono mundur dari parpol besutan Surya Paloh tersebut. Namun Siswono yang merupakan mantan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan 6 belum secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPP Partai Nasdem. Menjadi seorang kader parpol itu sifatnya sukarela, sehingga keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi tiap orang. Oleh sebab itu, kata Ali, pihaknya menghargai keputusan Siswono untuk mundur. Nasdem bombardir mantan pasangan Ahok. Jangan asal bunyi. Partai Nasdem geram mendengar ucapan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut dua menteri Nasdem di kabinet perlu dievaluasi di tengah ramainya isu riskup. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan jika mantan pasangan Ahok itu sebaiknya tidak asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab dua menteri Nasdem yakni Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo punya segelintir prestasi. Jelaskan Irma, Kementerian Kehutanan di masa Siti Nurbaya mampu menekan angka kebakaran hutan. Dampaknya, kualitas udara jauh lebih baik. Selain itu, penanaman mangrove pun semakin masif dilakukan dalam rangka mencegah abrasi. Siti Nurbaya juga disebut Irma telah melakukan kinerja yang sangat baik, di mana ia mengenakan sanksi-sanksi yang sangat tegas untuk melanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan.
Sebanyak jutaan hektar hutan yang selama ini lepas ke tangan-tangan orang yang hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu kini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo dinilai Irma mampu menjaga nilai pertanian di masa pandemi COVID-19. Irma juga meminta Jarod untuk melihat data mengenai impor beras. Hal ini dikarenakan selama ini Syahrul selalu menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu impor karena stok beras di petani sudah cukup. Memang kata dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu adanya evaluasi. Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Jarod menyoroti soal swasembada beras di mana ternyata impor beras masih menjadi. Jarod menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka, impor beras sebenarnya tidak perlu terjadi. Wacana reshuffle Menteri Nasdem dinilai murni alasan politik imbas deklarasi Capres Anies. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini tak lepas dari manuver Partai Nasdem terkait pencalonan Presiden 2024. Menurutnya, wacana evaluasi dua Menteri Nasdem merupakan imbas dari deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Besutan Surya Paloh itu beberapa waktu lalu. Jika reshuffle dilakukan atas dasar politik, kata Ujang, faktor kinerja menteri tak akan dipertimbangkan lagi. Artinya, sekalipun menteri tersebut bekerja dengan baik, bukan berarti dia tidak akan diganti. Sebaliknya, kendati kinerja seorang menteri buruk tetapi dia tak memenuhi alasan politis untuk dicopot, posisi menteri tersebut bakal aman. Menurut Ujang, reshuffle kali ini murni karena alasan politis, buntut manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Nasdem yang kini masih berada di barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap bermanuver karena mencalonkan Anies yang notabene dari kalangan kontra Jokowi. Apalagi, Nasdem berencana berkoalisi dengan dua partai oposisi pemerintah, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Lanjut Ujang, mencopot menteri karena alasan politik memang kurang etis, namun hal itu biasa terjadi di politik. Lebih lanjut, ini merupakan resiko Nasdem mencalonkan figur yang dianggap berseberangan dengan penguasa. Ujang pun yakin Surya Paloh telah mempertimbangkan segala resiko sebelum mengambil langkah. Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kembali mencuat baru-baru ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat melempar wacana reshuffle pasca deklarasi Nasdem terhadap pencapresan Anies Baswedan. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan katanya meminta agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut Jarod, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Merespon ulasan itu, Jokowi tak bicara banyak, dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.